Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini atau hari ini aku akan membagikan tips atau cara menghilangkan sifat gak enakan. Tapi sebelum masuk ke poin utamanya, aku mau bersih-bersih dulu. Ini tadi pagi suami aku sudah bersih-bersih, sudah beres-beres rumah. Jadi ini aku ngelanjutin sisa kerjaan. Oke, disambi sambil beres-beres ya teman-teman. Aku akan nge-share cara menghilangkan sifat gak enakan. Terkadang saat ada orang meminta bantuan, ada kalanya kita perlu menolak jika memang kita merasa gak mampu untuk mewujudkannya atau membantunya. Tapi kadang rasa gak enakan menjadi penghalang bagi diri kita sendiri untuk melakukan penolakan tersebut atau menolong orang tersebut. Ini adalah 5 cara atau pola pikir yang harus kita tanamkan untuk menghilangkan sifat gak enakan yang ada di dalam diri kita. Tegas menolak bukan hal yang memalukan ataupun menambah dosa. Jadi menolak atau tidak memilih untuk tidak membantu adalah hal yang wajar atau hal yang lumrah. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu beranikan diri untuk menjadi pribadi yang tegas. Bisa dibilang rasa gak enakan itu merupakan musuh yang memang ada di dalam diri kita sendiri yang harus dilawan dengan keberanian agar kita bisa menjadi tegas. Hal itu dilakukan agar tidak mudah terintimidasi oleh sikap orang lain yang terus meminta tolong kepada kita. Kita harus berani berkata tidak pada orang lain karena tidak selamanya waktu kita akan digunakan untuk menyenangkan orang lain. Mungkin hal ini akan membuat kita merasa bersalah, tapi ini untuk kebaikan kita juga. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita sendiri harus bisa tegas. Walaupun itu sulit dilakukan, tapi kita harus mencobanya. Poin yang kedua yaitu menyenangkan semua orang bukan tugas kita. Kalau kita ingin menghilangkan perasaan gak enakan, kita harus ingat kalau kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Kalau mau membantu atau menolong boleh aja, tapi harus sesuai batas kemampuan kita, tanpa ada tekanan atau paksaan kepada diri kita sendiri. Ini bukan berarti kita egois ya, tapi kita harus ingat apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan. Jadi kita sendiri punya rem, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Poin yang ketiga yaitu memberikan alasan saat menolak. Jika kita sudah memutuskan untuk menolak, jangan ragu untuk menyiapkan alasan yang tepat agar orang lain paham atau mengerti dengan keputusan yang kita ambil. Jelaskan dengan jujur apa yang kita inginkan agar mereka bisa memaklumi dan menghormati keputusan yang kita buat. Kalau ada yang gak suka, biarkan aja, karena itu urusan mereka. Tugas kita hanya menyampaikan alasan penolakan yang masuk akal. Poin yang keempat yaitu kebahagiaan orang lain bukan tanggung jawab kita. Masalah atau kebahagiaan hidup adalah tanggung jawab masing-masing orang. Kita gak bisa menolong, bukan berarti kita harus terus terbebani atas penolakan yang dilakukan. Karena kadang biasanya saat kita sudah menentukan sikap untuk menolak, ada masa-masa di mana hati kecil kita pasti akan merasa bersalah ya. Wajar, itu lumrah karena kita manusia. Keputusan kita itu seolah jadi penyebab bertambahnya beban hidup orang lain ya, karena kita belum mampu membantu seperti yang diharapkan orang lain. Padahal pikiran semacam ini gak boleh loh terus-terusan dipertahankan. Kita harus bisa membuang jauh pemikiran tentang rasa tanggung jawab seperti ini. Poin yang kelima yaitu jangan takut pada komentar orang lain. Kita gak harus merasa takut pada penilaian orang saat kita menolak untuk membantu seseorang. Biarkan mereka dengan pikirannya sendiri, sebab yang paling tahu kondisi kita adalah diri kita sendiri.
Karena pada akhirnya pun kita akan jadi tahu ya, siapa orang yang tulus berteman dengan kita atau tidak. Gak mengapa kalau kita mendahulukan kepentingan sendiri, asal tetap pada porsi yang sesuai. Jadi tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya boleh aja dan itu hal wajar. Namun ketika kondisinya kita sendiri tidak bisa melakukan atau tidak bisa menolong orang lain, maka gak ada salahnya kita menolak untuk membantu orang lain. Itu bukan hal yang salah, tapi itu hal yang wajar, karena kita gak bisa menyenangkan hati semua orang lain. Kita nggak bisa mengikuti semua keinginannya orang lain. Jadi kita yang paling tahu diri kita sendiri, kita yang tahu kemampuan diri kita sendiri. Ketika orang meminta tolong pada kita, seandainya kita tidak mampu, maka nggak apa-apa kita melakukan penolakan. Kalau orangnya marah, kesel sama kita, udah itu urusan orang lain. Karena terkadang itu karena kita sering menolong, akhirnya orang itu seenaknya atau semena-mena terhadap kita, selalu meminta tolong berulang. Kadang kita sudah mau nolak pun malah gak enak, akhirnya kita terima, tapi akhirnya jadi beban pikiran kita. Oleh sebab itu, maka kita harus bisa menerapkan 5 tips atau 5 cara atau pola pikir yang harus diterapkan agar kita tidak jadi orang yang gak enakan.